Bukan hanya Caimin, Chat GPT pun nggak tahu apa itu SG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita baru saja melihat debat. Debat itu menjadi banyak hal yang bisa didiskusikan. Dan ada dua punggawa yang hadir di sini untuk menjaga kewarasan itu. Gus Husni dan Ferry Amsyari. Dan Uda Ferry. Udah ngantuk ya? Udah ngantuk. Dalam mengantukmu itu apa sebenarnya yang paling menarik dari Caimin? Satu kata. Satu kata ya? Satu kata. Satu kalimat mau? Menarik. 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 Saya kejar lagi. Apanya yang menarik? Ya, perdebatan ini menarik. Satu, Caimin tidak terganggu terlalu banyak dengan penampilan Gibran yang signifikan di luar ekspektasi orang banyak. Seharusnya kalau dibicarakan ini bagian dari strategi timnya Gibran, ya menutup mulut sebelum perdebatan, ya, mengabaikan pertanyaan wartawan sehingga kesan yang mau ditimbulkan tidak siap berdebat, tidak matang berdebat, tidak mampu berdebat, itu muncul. Jadi ekspektasi orang terhadap kapasitas Gibran itu sengaja dijatuhkan supaya apapun penampilannya itu terkesan di luar ekspektasi, sehingga jadi kesannya luar biasa. Wah, menarik nih. Padahal, nah di titik tertentu harusnya di banyak imajinasi orang-orang, termasuk mungkin Caimin, dia harusnya terkejut itu akan goyang, dan ini tidak goyang ya. Walaupun Caimin harus kembali ke sekolah untuk menghafal Erpul, karena Erpul adalah buku paling penting untuk singkatan-singkatan. Tapi hanya di Indonesia, kalau singkatan di luar juga tidak akan bisa. Mana ada orang di muka bumi ini bisa hafal seluruh singkatan di muka bumi, termasuk yang di luar negeri. Jadi goyang itu menarik, artinya sudah belajar juga untuk tahan tempur, dan Mas Gibran juga menarik karena harus diakui kita semua agak surprise ya, dibawa ke luar imajinasi. Lumayan nih dia gitu ya. Banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Malah Prof Mahfud yang agak goyang ya, mungkin terkejut ya. Aku belum tanya Prof Mahfud. Nggak boleh. Tunggu. Merdeka dong. Sebenarnya implisitnya, eksplisitnya menarik. Implisitnya sebenarnya Caimin harus belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang singkatan, yang harusnya itu tidak diajukan kepada calon wakil presiden. Untuk peserta cerdas cermat, maksudmu itu? Logikaku sederhana, Mas. Kalau pertanyaannya yang salah, tidak mungkin jawaban akan benar. Itu yang implisit. Kamu menjelaskan yang menariknya itu. Coba deh, apa singkatan ini? AFBASMMGG. Apa itu? Hanya kamu yang tahu singkatan itu. Karena itu saya pilih untuk pertanyaan. Karena semua orang sudah pasti tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Singkatan ini artinya asam folat bukan asam sulfat. Memang Mas Gibran ganteng. Sekarang kita tanya ke Gus Husni. Gus Husni, saya loncat sebelum Gibran. Saya tanya soal Pak Mahfud. Apa yang menarik? Ya, pertama gini. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, Pak Mahfud fokus kepada apa yang dia kuasai, yaitu soal hukum. Dan itu terus konsisten. Artinya apa? Artinya dia tidak keluar dari apa yang dia pahami dan dia kuasai. Dan itu bagus. Itu artinya bahwa dia tidak berusaha sok tahu terhadap yang lain. Nah, tetapi di sisi lain kita harus mengakui dia terjebak. Tadi ketika Gibran bilang soal karbon, terus kemudian storage dan sebagainya. Itu di satu sisi ya seperti yang tadi kita bilang lah, itu pertanyaan cerdas cermat lah. Mestinya tidak seperti itu gitu. Itu kan nggak mungkin dalam rapat kabinet terus kemudian kita tanya, kamu ini terus kemudian enggak lah, itu hal-hal teknis yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan gitu ya. Apa sih substansi dari situ kan sebenarnya kan gitu. Jadi kalau dari sini yang saya tangkap, Prof Mahfud fokus
tidak mau tahu dengan yang lain, tidak mau sok tahu, tapi kemudian dia juga tidak mau tahu dengan jawaban-jawaban yang lain. Iya, bilang gitu. Nah, sekarang soal Gibran. Nah, jadi bisa, Gus Husni bisa. Iya. Gimana kalau Gibran? Saya agak khawatir nih dengan masa depan debat presiden dan wakil presiden Indonesia. Kenapa? Karena besok semua akan berlomba memberikan singkatan semua orang tidak ketahui. Ya. Dan kalau Gibran mau belajar dari perdebatan ini, hentikan dengan memberikan singkatan-singkatan yang sudah pernah dipraktikkan oleh bapaknya dalam 2 periode perdebatan sebelumnya. Iya, betul. Kan kita ingat beberapa pertanyaan-pertanyaan jebakan soal singkatan yang sudah dimunculkan oleh Presiden Jokowi sebelum-sebelumnya. Apa itu? Ya, yang saya ingat misalnya unicorn. Itu bukan singkatan unicorn. Ya, peristilahan dan singkatan kan Pak Mahfud kena di peristilahan, Gus Imin kena di singkatan. Nah, di peristilahan tuh kena dulu soal unicorn itu ya. Lalu ada singkatan yang saya TPID itu yang saya yakin mayoritas penonton di Indonesia yang dengarkan debat dari zamannya Pak Jokowi hingga zamannya Mas Gibran nggak ngerti sebagian besar dengan singkatan itu. Kalau itu ditanyakan kepada presiden sekarang, jangan-jangan dia nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Kalau sekarang saya berani kok berlomba-lomba memberikan singkatan yang presiden nggak ngerti dalam bidang hukum yang saya ngerti, dan dia juga akan memberikan saya singkatan dalam bidang pemerintahan yang saya tidak mengerti. Lalu pertanyaan besarnya, kita mau berdebat pamer-pamer soal hafalan singkatan kita atau mau menjelaskan gagasan dan wawasan kita? Dan pertanyaan itu tidak menjelaskan kualitas kenegarawanan. Sama sekali tidak hendak ingin menjelaskan gagasan saya bagus, gagasan Anda ada masalah. Karena yang mau diperlihatkan, Anda tidak bisa jawab sesuatu. Dan sesuatu itu ya memang tidak bisa jawab. Saya sendiri akui, saya nggak bisa ngerti itu apa tuh. SGI apapun tadi itu ya. Yang ternyata saya pikir tadi itu singkatan berbahasa Indonesia atau berbahasa Minang misalnya. Ternyata malah berbahasa Inggris. Nah, gitu. Kalau dari Gus Husni apa yang menarik dalam konteks Gibran? Ya, pertama begini. Kita harus akui bahwa seperti yang tadi udah Ferry bilang, bahwa secara asumsi kita kemarin mengasumsikan bahwa Gibran itu tidak bisa tampil tanpa teks, terus kemudian dia bisa ini. Nah, mungkin yang Pak Andi sering bilang, yang kita khawatirkan bukan soal kita mencapai target. Jangan-jangan target kita yang terlalu rendah. Gitu. Dia bisa tampil 4 menit tanpa teks dan dengan pesan yang jelas, itu sudah menjadi benefit, sudah menjadi kemenangan buat dia. Gitu. Sehingga yang lain, nah sementara ekspektasi kita terhadap Gus Imin itu kan sudah demikian tinggi, gitu. Ataupun pada Prof Mahfud sudah demikian tinggi. Nah ketika dia tampil dengan dalam kategori yang minimal itu, terus kemudian dia menganggap bahwa targetnya sudah menang gitu. Nah, ini satu hal. Di sisi lain, tapi kalau kita lihat secara substantif, itu banyak sekali bolongnya. Misalnya menjawab pertanyaan, siapa sih investor yang benar-benar ada di sana selain dari APBN? Coba dicek. Agung, nggak ada itu. Nggak ada investasi. Kan dulu ada SoftBank ya. Terus kemudian kan mengundurkan diri. Karena melihat bahwa ini proyek yang di satu sisi isunya adalah pemerataan, ya kan? Tetapi kok yang kena itu bukan orang, bukan warga, tapi bagaimana orang yang bekerja untuk pemerintah itu kan membangun istana, ya kan? Makanya isu soal keadilan, isu soal pemerataan, secara substansi Gus Imin lebih unggul. Dari sana. Tadi bukan dia sebut satu ya, investor Agung Sedayu. Dicek lah, coba dicek. Agung Sedayu, tadi dia sebut, ya, tadi dia sebut satu ya. Betul, tapi kita cek, benar nggak kita lihat itu. Sementara ini, sampai pada level ini, banyak yang bilang, nggak ada. Nggak ada dalam artian komitmen dan sebagainya. Kita lihat aja secara hukumnya ya, perangkat hukumnya. Tapi dari sini sebenarnya yang saya khawatir sekali, dia berani menjelaskan di muka publik, seolah-olah itu sudah banyak, tapi tidak ada. Ini artinya dalam debat ini dia melakukan kebohongan kan?
itu bukan sekedar salah data loh. Ya. Ya kan begitu ditanya mana ininya, terus nggak ada. Padahal kalau ada banyak gitu. Ya, jadi dia membangun bukan argumen, membangun ilusi itu yang memang tidak ada basis argumentasinya. Ya menurut saya kalau Pak Prof Mahfud bertanya seperti itu, pasti beliau yakin memang tidak ada investor yang ada, sehingga makanya bertanya itu. Nih ada yang menarik nih. Bukan hanya Caimin, ChatGPT pun nggak tahu apa itu SG. Jadi artificial intelligence aja nggak bisa tahu. Karena apa? Dia menggunakan singkatan itu menggunakan bahasa Indonesia SGIE, padahal artinya SG itu State of the Global Islamic Economy. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong mestinya. Ya, what is ya? Iya. Baru ngerti ChatGPT. Dia pikir tadi pasti ChatGPT sama dengan saya. Dia pikir itu kepanjangannya berbahasa Minang. Dia mengalami kebingungan. Jadi dia juga bingung. Ya. Gila. Jadi artinya gini dong. Gila ya Gibran ya bisa mengetok ChatGPT. Untung bukan SGPC. SGPC itu gimana coba? Itu kalau Caimin ganti rubah pertanyaan tuh keren tuh. Who is Muhaimin? Muhaimin is Kandar. Muhaimin is Kandar. Lucu juga Mas Bes. Enggak, aku penasaran aja sebenarnya. Apa frasa kata lagi yang menarik untuk dikemukakan? Kalau menurut saya lihat tadi Gus Imin di banyak kesempatan bicara soal pesan yang paling konkret itu soal keadilan. Nah itu pesan yang menurut saya dia strict pada pesan itu. Bicara soal IKN, bicara soal anak muda, bicara soal dia strict tuh. Artinya apa? Artinya pesan itu dia gelindingkan dan dia wujudkan dalam berbagai program yang dia ungkapkan kayak kamu gitu kan, kredit untuk anak muda. Itu kan, dan ini kan yang kemarin juga ditanya. Wah, terus gimana dengan pinjol? Nggak usah pinjol. Nah, dengan ini kemudian anak muda tuh punya kesempatan lebih banyak terhadap akses keuangan yang lebih dan literasi digital dan sebagainya. Iya. Tapi dari seluruh itu memang yang ditunggu-tunggu sih segmen di debat keempat dan kelima. Iya. Saya menarik peristilah yang digunakan oleh Caimin. Kalau kita bahas Caimin ya, walaupun peristilah ini tadi menurut saya agak kebanyakan, cukup 1-2 harusnya Caimin. Apa yang selepet? Untuk bicara selepet economics. Orang bilang selepet. Terlalu banyak rendang. Jangan disalahkan rendangnya. Selepet economics ya. Selepet economics. Saya berharap tadi bisa terjelaskan agak lebih detail, tapi karena waktu debat tentu pokok persoalannya saja yang disampaikan. Dan peristilahan itu kalau dari perspektif saya ya, itu mau menggabungkan soal gagasan ekonomi dengan proses penegakan hukum. Karena beliau kan bilang tadi, kalau ini soal political will-nya yang tidak ada. Memang gagasan dia mirip dengan apa yang disampaikan Prof Mahfud, tapi political will kurang. Maka perlu diselepet gitu ya. Nah, selepet ekonomik itu menarik kalau kemudian itu dikembangkan. Satu, bahasanya anak muda. Kedua, ada cara baru dalam berpikir ekonomi yang digabungkan dengan proses penegakan hukum. Biasanya dalam pemerintahan Jokowi tidak peduli apapun soal penegakan hukum, yang penting ekonominya. Yang ekonominya juga tidak terbangun dan selalu banyak ke pihak-pihak khusus tertentu saja, 1% itu ya. Jadi menarik kalau itu dibicarakan lebih jauh untuk bicara gagasan Caimin ya soal ini. Malah saya tidak melihat ada gagasan ekonomi khusus dari Gibran. Pak Mahfud memang tidak bicara ekonomi kayaknya bicara penegakan hukum. Dia bicara hukum ekonomi. Bahkan tadi infrastruktur regulasi. Itu peristilahan yang menarik dan diperdebatkan di beberapa teman-teman grup WA soal hukum tadi ya. Tapi Gibran menurut saya sebagai orang yang mau melanjutkan, dia tidak bicara soal apa target ekonominya, dia bicara lanjutan program saja. Jadi ini numpang kepada biduk yang sudah berlayar sebenarnya.
Jadi aneh juga ya untuk orang yang bicara bahwa ini sudah ada contohnya di daerah dia, dan sama sekali Gibran tidak menjawab tadi pertanyaan menarik dari Caimin soal tips dan triknya. Padahal ini pertanyaan bagus menurut saya yang harus dijawab oleh Gibran. Dan itu mestinya Gibran Gimana banget kok ya ngejawabnya ya. Ada 500 kabupaten kota di Indonesia. Kenapa Gibran berhasil maju mendapat berbagai pertolongan dari pusat, sementara daerah lain terbatas dapat tidak semewah dan sehebat bantuan ada angkanya nih, Fer. Nah, jadi Solo tuh dapat 2 triliun. 2 triliun. Sementara yang dekat-dekat dengan situ, jauh sekali. Ya, Cirebon cuma 171 miliar, Malang 165, Madiun 161, Tasikmalaya turun 131. Jadi daerah-daerah lain itu turun banget. Semua ya kan? 3 kali lipat proyek itu berada di Solo ya? Iya. Bukan 3 kali lipat. 3 kali lipat dong. Kalau dibandingkan Madiun ya? Oh. Nah, Madiun 3 kali lipat. Kalau dibandingkan Malang itu 11 kali lipat. Iya, Madiun cuma 161 miliar. Itu 2 triliun. Nah, tips dan trik itu yang mau ditanya Caimin. Buat proposalnya gimana? Komunikasi dengan pemerintah pusat gimana? Tadi kan istilah beliau itu readiness kesiapan daerah dalam menjalankan proyek gitu ya. Nah, itu triknya apa sehingga dia dianggap sebagai daerah yang siap menampung dan melaksanakan? Gak dikasih-kasih. Kayaknya Gibran mau makan sendiri nih. Enggak, Gibran sudah menjawab, saya tahu ke arah mana pertanyaan. Tendensium. Jadi dia sudah mulai, gimana sih kan? Harusnya dijawab oleh Caimin, memang ke arah Solo pertanyaan. Nggak ke arah yang lain. Nggak ke arah yang lain. Kira-kira sudah benar. Gimana Gus nih? Iya. Kalau kita lihat kan secara data, memang betul. Ini baru dari APBN, belum dengan bantuan-bantuan dari yang lain. Contoh sederhana misalnya, kenapa pembangunan masjid Syekh Zayed itu di Solo misalnya? Kenapa tidak di daerah lain yang secara potensi ekonomi perlu dibantu? Perlu juga untuk dibangkitkan dengan adanya destinasi wisata religi itu misalnya gitu ya. Kenapa pemilihannya Solo? Apa yang khas dari Solo dan apa yang khas sehingga harus ada di Solo? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara tuntas. Nah, Gus Imin bertanya begitu. Kenapa? Karena kan Gibran sekarang dijadikan simbol bagi anak muda gitu. Nah, dan pertanyaannya tepat gitu. Bukan pertanyaan yang menjebak, bukan pertanyaan. Tetapi tadi kita lihat itu pertanyaan yang Gus Imin dijawab dengan normatif misalnya. Oh, ini kan berkat Pak Ganjar dan Sugaja dan sebagainya. Jadi bayangkan 2 tahun. Iya. Jadi pertanyaan tips and tricks itu sebenarnya memberikan Gibran keleluasaan untuk menjawab sesuai dengan knowledge yang dimiliki. Lain dengan pertanyaan jebakan yang disebut dengan SGIE itu. Beda kan kualitas pertanyaannya. Kalau Caimin mau berniat jahat kan dia bisa saja mengatakan Anda dapat proyek dari Bapak ya. Bukan itu ke arah Caimin tadi. Dia ingin semua kabupaten kota bisa seberhasil Solo. Tips dan triknya kasih dong gitu ya. Iya. Kasih dong 100 gitu kan. Gimana? Biar silaturahmi tidak putus. Bisa biar silaturahmi tidak putus gitu. Kalau menurut saya sih Caimin pertanyaannya ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya proyek dari Bapak lo. Gimana dikemukakan dengan cara yang baik. Gitu loh, dengan cara yang gitu. Dan Gibran sudah ini kan. Ya bisa juga dimulai dengan pertanyaan, apa sih tips dan trik agar kami semua serepublik ini tidak buruk sangka dengan Anda bahwa proyek Anda ini dari Bapak Anda. Gitu. Jadi pertanyaan di segmen pertama yang paling menarik itu, di segmen keempat itu memang soal pertanyaan yang diajukan oleh Caimin mengenai apa namanya tips and tricks. Tapi juga ada pertanyaan lain kan yang muncul kan. Pertanyaan yang lain itu yang muncul mengenai dari Pak Mahfud misalnya kan.
dia melihat menyindir soal visi dan misi Anies yang yang targetnya itu kok kayaknya cuma 5-6% saja pertumbuhnya. Bukan 7. Bukan 7. Padahal kemudian pertumbuhan ekonomi yang 7 itu yang akan bisa mendongkrak. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga sebenarnya kan? Iya. Saya malah responnya yang menarik. Bukan dari pertanyaan Prof. Mahfud itu yang responnya kan yang disampaikan oleh Caimin realitas yang akan dicapai, bukan upaya untuk memperlihatkan seberapa besar capaian itu, sehingga kesannya muluk-muluk. Itu menarik, karena biasanya dalam berbagai perdebatan capres-cawapres berapa kali ini, kita bisa cek kalau sudah soal ekonomi yang dikasih itu bagaimana dibuat seolah-olah ekonomi kalau dia terpilih akan sangat gitu ya, tidak bertahap. Karena kalau menurut teman-teman ekonomi menjelaskan ke saya, itu kan bisa dibuat aja tuh sampai 7, misal utang diperbanyak, investor dipaksakan datang, itu kesannya naik, tapi di bawahnya ringkih. Nah, dia bicara yang realistis untuk kita capai dan itu memperkuat ekonomi kita, terutama di pondasi ekonominya, dan itu menarik untuk dalam jujur. Berita disebutkan ini, Caimin sebut target ekonomi 5% itu realistis karena khawatir ujungnya ngutang. Argumennya seperti itu. Kalau yang hebat begitu itu memang Pak Jokowi ya. Meroket. Ada istilah apa? Itu meroket lah. Yang penting terlihat bagus, walaupun nanti ujung-ujungnya hutang juga. Ada pertanyaan yang menarik juga soal IKN sebenarnya kan. Coba lihat deh. Itu berkaitan dengan investasi. Kan ada pertanyaan kan. Sebenarnya apa benar ada investasi masuk di situ? Karena kan mengatakan dia bisa menggunakan dana-dana dari luar. Dan kemudian nih Gibran, masih ingat nggak sih? Gibran bilang suruh googling itu gimana? Ada yang ingat nggak tadi itu? Jokowi menyatakan sampai November belum ada investor. Mungkin pas Desember masuk. Kalau sangka baiknya. Sangka baiknya begitu. Maka kan kelihatan bulan berapa tuh Pak Presiden maksain bertemu dengan berbagai investor lokal, memberikan harapan mereka untuk investasi. Berarti jangan waktu itu yang perusahaan disebut Agung Sedayu ya. Kalau sudah janji mungkin insya Allah kita akan segera. Enggak, ini kan ada yang menarik. Gibran mengatakan ada investor yang masuk, sudah masuk kan. Sementara Pak Jokowi bilang tidak ada. Masa nggak kompak sih? Memang kadang-kadang di rumah tangga antara ayah dan ada ini. Dan yang kedua Gibran suruh googling tuh maksudnya apa ya? Supaya menunjukkan bantulah saya. Jadi kalau dulu tuh ada ini kali ya, call friend itu. Sekarang googling gitu. Iya. Tapi ini menunjukkan Bang. Pertama, dari sisi informasi itu kan ingin menunjukkan bahwa Gibran seakan-akan tahu segalanya. Tetapi lagi-lagi sebenarnya kita lihat dari pertanyaan dia menjawab pertanyaan Pak Mahfud dan sebagainya. Ya secara substansi dia jawabannya nggak terlalu nggak terlalu benar. Begini, dia ingin menjawab apa yang kira-kira menurut orang meyakinkan, tapi sebenarnya kan secara substansi tidak gitu. Jualan keyakinan gitu. Waduh, padahal kan ada yang menarik, coba dilihat ya. Ketika Gibran mendapat pertanyaan dan dia mendapat kesempatan menjawab, dia selalu mendekat kepada orang yang bertanya. Terus sudah gitu salam hormat. Gitu. Kesannya itu seolah-olah bagian dari humble-nya dia, kesan saya. Tapi dia sebenarnya sedang mencitrakan dirinya gitu. Jadi itu bukan the genuine, the authenticity itu. Enggak, ini kesannya. Jadi kayaknya dia orang yang humble. Jadi saya lihat deh, saya senang ada di forum ini bersama ketua partai, bersama dengan profesor. Sebenarnya dia sedang meninggikan dia tuh. Kalau saya tidak akan menilai Gibran soal kesantunannya yang dia tampilkan dalam berkali-kali pertemuan ya. Kalau Mas BW ingat pertemuan pengumuman nomor pasangan calon, Gibran dan adiknya kan menunjukkan kesantunan yang tampak dalam
bentuk body language-nya. Misalnya bahkan Kaisang meletakkan lututnya ke bawah, itu kan betul-betul anak kecil ya terhadap orang tua. Tapi apa yang dilakukan dan pernyataan-pernyataan itu kan bisa sangat berbeda dengan sikap-sikap itu. Tapi katakanlah ini sebagai pilihan politis ya yang harus kita anggap wajar, karena bagaimanapun penonton, anak muda ingin melihat kesantunan atau di titik tertentu ini bisa jadi alat kontradiktif terhadap serangan soal cara penyampaian yang menyerang dan tampilan yang terlihat agak songong ya. Nah, ini pernyataan publik ya, bisa di-search dengan Google juga, Mas. Jangan hanya cari investor dengan Google. Bisa dilihat juga pernyataan apakah tanggapan publik terhadap sikap itu. Sehingga tim bisa mengkontradiksikan, nggak sombong kok, ini buktinya begini. Jadi secara taktik politik boleh lah ya menurut saya ya. Dan kan ini taktik-taktik yang juga dilakukan tim Gibran untuk counter attack serangan-serangan terhadap Gibran itu sendiri. Saya mau melanjutkan pernyataan Ferry dengan menanyakan kepada Gus Husni. Ini yang menarik Ferry bilang itu bahwa tipikal pertanyaan yang diajukan itu copy paste dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Betul. Iya. Gitu ya? Jadi anak yang baik lah dia. Dia ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya gitu. Kecuali Gus, kalau pohon itu di dekat parit sih, buahnya jatuh bisa kesolokan atau gorong-gorong gitu ya. Ada isu lain yang juga tadi menarik dan menjadi perdebatan, itu soal pajak, rasio pajak. Nah, itu nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya? Saya nggak ngerti ya. Tapi poin saya gini, poinnya adalah sebenarnya kalau dilihat dari jawaban Gus Muhaimin tadi, itu menurut saya gestur yang baik dari Gus Imin untuk bertanya tentang klarifikasi. Oh, yang tadi soal SGIE. Iya, itu kejujuran. Itu kejujuran. Artinya apa? Itu modal penting dari seorang pemimpin. Kalau nggak tahu ya minta klarifikasi. Maksudnya apa nih? Dibuat seolah-olah mengerti. Nggak perlu dibuat seolah-olah mengerti semuanya. Karena kita tahulah Indonesia ini terlalu luas. Indonesia ini terlalu latar belakang, banyak permasalahan dan sebagainya harus kita atasi. Kita tidak mungkin bisa menuntut seorang pemimpin itu tahu masalah semuanya. Tapi yang bisa kita dorong adalah bagaimana pemimpin menyelesaikan masalah itu. Kan misalnya soal stunting, yang perlu kan logik. Nanya ke ahli, tapi cara nanyanya itu tepat gitu. Nah, tadi cara nanya yang tidak tepat. Misalnya, kebayang nih Pak Bambang, kalau cara demikian, Gibran bertanya di kabinet, nanti kita terus kemudian, pejabat, birokrat, itu pasti susah. Bertanya untuk, mohon izin Bapak, itu maksudnya apa? Enggak, Nur. Terus mereka bekerja sesuai dengan asumsi masing-masing, terus akhirnya salah. Arahnya apa? Yang salah bukan anak buah, yang salah adalah pemimpin. Nah, itu kan salah pertanyaan gitu. Jawabannya salah, ya betul, dan sehingga Gus Imin bertanya klarifikasi. Nah, ya kalau dibalikin, jangan-jangan Gus Imin bisa aja nanya nih, kalau dia punya kesempatan, Mas Gibran, mohon maaf, apa pendapat Imam Syafi'i tentang qaul qadim antara jumlah jamaah untuk sholat Jumat 12 dengan 40 misalnya, dengan kaul itu bisa aja, tapi kan tidak mungkin dia melakukan itu. Karena apa? Kalau kita ingat ya, dalam rumus kalau kita santri gitu ya, berdebat, berdiskusi itu bukan untuk menjatuhkan dalam konteks ininya. Ini kan mempermalukan sebenarnya. Itu ingin bilang bahwa aku superior dalam konteks teknis banget. Dia kemukakan tuh. Pertanyaan saya terlalu sulit ya. Nah, iya, gitu. Memang akhirnya ada sombong dan songong. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya dia menggunakan kata mohon maaf ya kalau pertanyaan saya terlalu sulit. Nah, seolah-olah polite tapi sudah yang sombong ya. Seolah-olah itu dia polite tapi di sisi lain terus substansinya apa ya? Yang paling utama itu itu kan soal singkatan. Saya misalnya gini,
kita harus mengecam PBB. Sebentar. PBB itu yang mana nih? Partai Bulan Bintang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang mana gitu? Atau pajak bumi dan bangunan. Itu artinya satu nomenklatur aja bisa beragam ini. Apalagi kalau Caimin mengajukan pertanyaan, cryptocurrency itu halal atau haram? Menurut PWNU Jawa Timur atau menurut MUI, mumet juga dia nanti. Tapi kan tidak mungkin dia melakukan itu. Karena apa? Gus Imin di satu sisi mengakui bahwa kalau dia nggak tahu, dia tanya. Kalau yang ini gimana? Caimin ingin bangun 40 kota selevel Jakarta. Ini kaitannya dengan ngapain bikin IKN ya. Terus Pak Mahfud bilang, saya agak kaget apa bisa dalam 5 tahun. Jadi Pak Mahfud tidak men-challenge ini adalah alternatif untuk satu. Karena dia kan, Pak Mahfud setuju juga dengan IKN kan? Iya. Tapi dia men-challenge-nya apa sanggup bisa dalam 5 tahun 40 selevel untuk kota. selevel Jakarta. Iya. Kalau untuk selevel Jakarta masuk akal aja kalau political will ya. Yang berat itu kalau 40 selevel IKN. Yang satu aja belum jadi. Maksud saya pertanyaan Pak Mahfud men-challenge ini kok cuman apa sanggup ya? Bukan mestinya kan kalau pertanyaan lebih dalam lagi itu lebih bagus ya. Memang dana yang mau dipakai sebanding dengan dana IKN. Jadi maksudnya itu proses-proses itunya. Betul. Jadi, iya, 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Bagi aja 5 tahun. Kan 1 tahun tidak akan banyak kan? 8 kota kan? 8 kota. Itu artinya masih rasional. Dan yang paling utama sebenarnya yang dibayangkan oleh tim Amin yang sependek pengetahuan saya yang itu Pak Anies dengan Gus Muhaimin ini itu adalah bukan soal bagaimana di sana ada Monas, bukan, tapi soal bagaimana infrastruktur itu infrastruktur sosial dan infrastruktur itu terjadi. Sesederhana misalnya bagaimana pembangunan transportasi publik. Kalau soal transportasi publik, rekam jejaknya jelas ada di Pak Anies kan. Bagaimana misalnya memastikan bahwa semua warganya dapat akses kesehatan. Bagaimana misalnya seluruh anak-anaknya bisa sekolah. Bagaimana bisa semuanya bisa dapat akses air bersih. Nah, itu kan sesuatu yang bisa diukur gitu. Dan itu konsepnya menarik dan bagus ya kalau dilihat dengan beberapa negara maju. Satu kota di wilayah tertentu jadi sentra. Nah, misalnya layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan ekonomi, perbankan, sosial yang lain ada di satu kota provinsi yang bagus, itu akan berdampak kepada kota satelit yang lain. Jadi impact-nya yang diharapkan. Impact-nya. Ada bagian tertentu yang tidak masuk dalam debat, tapi itu menjadi menarik. Coba, Pak Prabowo tadi ngapain ya? Mana? Ini. Oh, apa itu? Tiba-tiba Pak Prabowo memanggil seseorang, kan? Dipanggil orang, terus kemudian kayak ditarik gitu loh. Saya ada singkatannya nih. Tunggu. Ini apa kejadiannya? Ini kan nih, ya. Lagi ada debat masih berlangsung loh. Ya memang nggak sanggup kalau debat berlangsung, terus orang ada yang dipanggil, terus dia tuh kayak salah seorang menteri ya. Pak Bahlil bukan itu sih? Kita lihat besok. Bisa lebih jelas lagi tuh kayak. Itu. Setelah diiniin. Wah. Itu bisa jadi kok pelatih Gibran lebih keren dari pelatih saya. Besok carikan yang kayak gini. Tapi saya ada singkatan untuk kejadian. Apa itu? Tapi saya nggak yakin Mas BW nggak sanggup. Tapi Yusuf ini mungkin bisa. Nggak tahu ya apa. Ini tadi kan ada yang keren tuh Slepetnomik. Yang menghina orang Padang. Slepetnomik. Coba kalau mau bilang. Tebet. Singkatannya AWOK. Tahu gua. Wak. Aduh. Tahu itu. Lebih gaul dari Gus. Lebih gaul. Ini kan antara Slepetnomics dan Gibranomics. Gibranomics nggak sih yang singkatan-singkatan itu? Jari Jokowinomics. Jokowinomics ya mestinya. Oke, apa yang bisa dilihat dari situ khusus nih coba? Iya. Kalau kita mau beri tafsir terhadap itu apa? Itu orang dipanggil, terus begini. Kenapa harus begitu betul ya? Iya. Ini sih di depan publik dan sebagainya. Artinya gini,
mungkin ya dalam konteks kita sebagai pemimpin kalau mau koreksi ya nantilah, evaluasi ya nantilah gitu. Dan bagaimanapun kasar banget loh. Ya. Dan dibegitukan gitu ya. Iya. Terus yang lainnya juga yang menarik, Pak Mahfud kayak orang pengantin nih ganti-ganti baju ya. Itu kenapa ya maksudnya ya? Rit, kenapa Rit? Panas kali. Debat ganti-ganti baju gitu. Panas sekali. Hah? Gerah kayaknya. Saya masih nggak ngerti itu. Ini kan debat. Terus ganti-ganti baju kenapa? Nggak ngerti itu. Nggak ngerti ya? Jadi Pak Mahfud menyimpan rahasia yang sampai ujung acara debat kita tidak pernah tahu. Kalau ini ibaratkan pengantin bisa saja jasa sewa bajunya sudah habis. Udah 2 jam nih Pak. Teman-teman, kita sudahi dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.